Langit terlihat kelabu di atas rumah Pak Darpo siang itu, seolah-olah matahari pun ikut muram. Sudah beberapa hari Pak Darpo terbaring lemah di tempat tidurnya. Tubuhnya semakin ringkih, kulitnya pucat, dan nafsu makannya nyaris lenyap. Istrinya, Bu Darpo, berulang kali mencoba membujuk suaminya untuk makan. Namun setiap kali Pak Darpo hanya menggeleng lemah. "Pak, kalau begini terus, kondisimu makin menurun. Kita harus ke dokter," kata Bu Darpo dengan nada cemas. Pak Darpo hanya mengangguk, terlalu lemah untuk membantah. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Di dalam pikirannya, ia merasakan sebuah bayangan yang gelap dan samar, seperti sesuatu yang terus mengintai dari kejauhan. Dengan bantuan Bu Darpo, Pak Darpo akhirnya dibawa ke dokter di kota. Dokter yang memeriksanya, seorang pria paruh baya dengan wajah serius, menyarankan agar Pak Darpo segera menjalani rawat inap untuk pemeriksaan lebih lanjut. "Saya akan merujuk Bapak ke rumah sakit di pusat kota," kata dokter sambil menuliskan sesuatu di lembar rujukan. "Kita perlu melakukan cek darah, röntgen, dan pemeriksaan lain. Mudah-mudahan ini hanya kelelahan biasa." Mendengar ucapan dokter, Bu Darpo langsung tergerak. Ia tak ingin kehilangan suaminya dan tanpa ragu, ia segera mengurus segala keperluan untuk membawa Pak Darpo ke rumah sakit terbaik di kota. Meskipun rumah sakit itu terkenal sebagai bangunan tua yang menyeramkan, peninggalan zaman kolonial Belanda. Rumah sakit itu memang memiliki nuansa misterius yang sulit dijelaskan. Bangunan utamanya tinggi dan kokoh, dindingnya terbuat dari batu bata kasar yang mulai pudar oleh waktu. Di sudut-sudutnya, tanaman merambat menjalar, menambah kesan kuno dan menyeramkan. Tapi Bu Darpo tak peduli. Yang terpenting bagi dirinya saat ini adalah kesehatan Pak Darpo. Ketika mereka tiba di rumah sakit, seorang suster berwajah pucat dengan tatapan kosong menyambut mereka. Ia membawa mereka ke lantai 2, ke sebuah kamar yang katanya sering dipesan untuk pasien VIP. "Besok kita akan cek darah dan röntgen. Bapak bisa istirahat dulu malam ini," kata dokter jaga yang sempat memeriksa Pak Darpo dengan singkat. "Ikuti saja suster ini, dia akan menunjukkan kamarnya." Pak Darpo dan istrinya mengikuti suster dengan langkah pelan menyusuri lorong panjang yang sepi dan sunyi. Aroma antiseptik bercampur bau lembab menguar dari dinding-dinding tua yang berderak halus setiap kali mereka melangkah. Di ujung lorong, suster berhenti dan membuka pintu sebuah kamar yang cukup luas, lengkap dengan ranjang pasien dan kursi tambahan untuk pengunjung. Di dalam kamar, Pak Darpo langsung berbaring di ranjang. Tubuhnya masih terasa berat. Bu Darpo menatapnya dengan penuh iba, lalu duduk di kursi yang disediakan di sebelah ranjang. "Bu, kamu istirahat saja dulu," kata Pak Darpo dengan suara serak. "Aku tahu kamu capek seharian." Bu Darpo hanya tersenyum lemah. "Bapak nggak usah khawatir, yang penting Bapak cepat sembuh." Malam itu Bu Darpo akhirnya tertidur di kursi ekstra di sebelah ranjang suaminya. Sementara Pak Darpo sendiri mencoba memejamkan mata, meski perasaan aneh tak kunjung pergi dari dalam dirinya. Suasana di luar kamar sangat sepi. Hanya sesekali terdengar suara langkah kaki suster yang samar-samar di lorong. Setiap kali terdengar suara itu, jantung Pak Darpo berdetak lebih cepat, seolah firasat buruk sedang menyusup ke dalam pikirannya. Namun, tubuhnya terlalu lemah untuk terus berjaga. Perlahan-lahan, ia mulai terlelap, meski tidurnya terasa begitu ringan. Setiap kali ia merasa tertidur lelap, ada sesuatu yang membuatnya terjaga lagi, sebuah sensasi dingin yang melintasi tubuhnya. Di tengah malam, sebuah bayangan samar melintas di pikirannya, mengganggu tidurnya. Dalam mimpinya yang penuh dengan kabut dan keanehan, ia melihat sosok seorang dokter berwajah kaku dan dingin dengan tatapan kosong yang dalam. Dokter itu mengenakan jas putih lusuh berlumuran noda merah tua yang samar. Pak Darpo terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi dahinya. Ia menoleh ke arah istrinya yang masih tertidur lelap, wajahnya tampak lelah namun damai. Di luar jendela kamar, angin malam berhembus, membawa serta desiran suara yang mengerikan. Pak Darpo menelan ludah, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini semua hanya perasaannya saja. Namun, entah mengapa ia merasa seolah ada sesuatu yang menunggu. Sesuatu yang gelap dan tak terlihat, sedang mengintai mereka dari balik bayang-bayang malam di rumah sakit itu.
Bab 1 berakhir di sini, menyisakan ketegangan dan misteri yang akan berlanjut di bab berikutnya. Bab ini memberikan latar belakang mengenai kondisi Pak Darpo dan kesan mencekam dari rumah sakit tua tempat ia dirawat. Pak Darpo masih terjaga dalam kamar yang gelap dan sunyi. Bunyi detak jarum infus yang menetes pelan adalah satu-satunya suara yang menemani keheningannya. Bu Darpo, yang kelelahan setelah seharian mengurus keperluan rumah sakit, sudah terlelap di kursi tambahan di sebelahnya. Mata Pak Darpo terasa berat, tapi tidur tak kunjung datang. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, perasaan aneh seolah mencekik dadanya. Di balik kelopak matanya yang tertutup, ia melihat bayangan samar yang semakin nyata. Sosok seorang pria dengan jas putih berlumuran noda merah tua berdiri di ujung ranjangnya. Namun ketika ia membuka mata, bayangan itu hilang. Sementara itu bunyi langkah kaki samar-samar terdengar dari lorong rumah sakit yang panjang dan gelap. Langkah-langkah itu terdengar berat, bergema dengan ritme yang lamban, seperti seseorang yang berjalan dalam kegelapan. Setiap kali suara itu mendekat, napas Pak Darpo semakin cepat, meskipun ia berusaha keras untuk mengendalikan ketakutannya. Apa ini cuma halusinasi? Gumam Pak Darpo pelan pada dirinya sendiri, mencoba membujuk hatinya bahwa ini semua hanya permainan pikirannya. Namun keanehan itu belum berhenti. Tepat pada pukul 11:30 malam, Bu Darpo tiba-tiba terbangun dari tidurnya, mengusap perutnya yang lapar. "Pak, perutku keroncongan, lapar sekali," ucapnya dengan suara parau, wajahnya yang letih menunjukkan rasa malu. Pak Darpo mengangguk kecil. "Waduh, terus gimana?" Bu Darpo menoleh ke arah pintu. "Di luar rumah sakit ini banyak penjual makanan. Aku keluar sebentar ya, Pak. Tak lama kok." Pak Darpo mengerti dan mengangguk lagi. "Nggak apa-apa. Kalau bisa, bilang ke suster yang jaga dulu ya, biar nggak khawatir." Bu Darpo lalu melangkah pelan meninggalkan kamar dengan enggan menoleh ke belakang sebelum benar-benar menutup pintu. Sepeninggal istrinya, Pak Darpo berusaha memejamkan mata lagi, tetapi rasa dingin menyusup melalui celah-celah jendela kamar yang rapat. Pak Darpo baru saja hampir tertidur ketika pintu kamar berderit pelan. Ia membuka mata dan melihat bayangan seorang dokter masuk ke dalam ruangan. Dokter itu tidak berkata apa-apa, tapi tatapannya dingin, jauh lebih dingin dari tatapan dokter jaga atau suster-suster lain yang pernah dilihat Pak Darpo di rumah sakit ini. Rambutnya tersisir rapi dengan wajah pucat yang tampak tua namun sangat tegas. Dokter itu perlahan mendekat dan mulai memeriksa Pak Darpo dengan tangan dingin yang menusuk kulitnya. Setelah memeriksa sebentar, dokter itu melepas infus di tangan Pak Darpo dengan cekatan, lalu mengambil suntikan dari kantung kecilnya. Pak Darpo hanya bisa terdiam, antara bingung dan merasa tubuhnya lemas tak berdaya untuk melawan. "Tenang saja," bisik dokter itu dengan suara rendah tetapi dingin. "Ini hanya untuk kesehatanmu." Begitu dokter itu menyuntiknya, Pak Darpo merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya tiba-tiba terasa jauh lebih segar. Sakit di persendiannya menghilang dan rasa pusing yang sudah berhari-hari mengganggu kini lenyap seketika. Pak Darpo ingin bertanya siapa dokter ini dan mengapa ia merasa tiba-tiba bugar. Tapi dokter itu sudah berdiri dan berjalan keluar ruangan tanpa sepatah kata pun. Sebelum menghilang di balik pintu, dokter itu menoleh sejenak dan menatap Pak Darpo dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada senyum kecil di sudut bibirnya yang pucat, tetapi senyum itu lebih mirip bayangan daripada ekspresi hangat seorang penyembuh. Lalu dokter itu menghilang, membiarkan pintu tertutup perlahan. Tak lama kemudian, Bu Darpo kembali ke kamar dengan sekantong makanan. Ia tercengang melihat Pak Darpo sudah duduk di ranjang dengan wajah cerah, seolah baru saja mendapatkan kekuatan yang luar biasa. "Pak, kamu sudah bangun? Kok bisa duduk sendiri?" tanya Bu Darpo sambil mendekatinya dengan heran. "Bu, tadi ada dokter datang ke kamar ini. Dia melepas infus dan menyuntikku," jawab Pak Darpo sambil tersenyum. "Entah kenapa, tiba-tiba badanku jadi segar begini." Bu Darpo memandangnya bingung, tetapi ada sedikit senyum lega di wajahnya. "Alhamdulillah, Pak. Tapi kok aku nggak ketemu dokter di lorong tadi ya?" Keduanya merasa sedikit bingung, tapi tak berpikir panjang. Mereka berpikir mungkin ada dokter jaga yang bertugas melakukan pemeriksaan malam untuk pasien tertentu.
Dengan penuh rasa syukur, Bu Darpo lalu menemani Pak Darpo hingga keduanya akhirnya bisa tidur dengan nyenyak malam itu. Namun, rasa penasaran tetap hinggap di hati Bu Darpo. Ia ingin tahu siapa dokter yang begitu misterius itu dan mengapa tak seorang pun terlihat saat ia pergi tadi. Pagi-pagi sekali Bu Darpo bergegas menemui Dokter Jaga dan menceritakan kejadian malam itu. Reaksi Dokter Jaga membuat darahnya berdesir. Maksudnya ada dokter yang masuk ke kamar VIP kalian dan menyuntik suami ibu? Tanya Dokter Jaga dengan ekspresi bingung. Iya, dok. Suami saya merasa segar setelahnya. Badannya tidak lagi sakit, jawab Bu Darpo sedikit ragu. Dokter Jaga terdiam sesaat lalu menggeleng. Tapi Bu, saya satu-satunya dokter yang bertugas tadi malam dan saya tidak pernah masuk ke kamar Bapak. Tidak ada dokter lain yang masuk, apalagi menyuntik suami ibu. Wajah Bu Darpo langsung pucat. Hatinya mencelos mendengar pernyataan itu, tapi ia mencoba tetap tenang. Ia tak ingin membuat keadaan jadi lebih rumit dan berharap mungkin ini hanya kesalahpahaman. Tetap jalani check up hari ini ya, kata Dokter Jaga dengan nada tenang. Kami perlu memastikan semuanya baik-baik saja. Namun di balik ketenangan Dokter Jaga, Bu Darpo melihat sebersit kegelisahan yang tak dapat disembunyikan. Pandangannya tampak gelisah, seolah ada sesuatu yang tak dapat ia jelaskan. Tanpa banyak bicara lagi, Bu Darpo kembali ke kamar VIP, menemukan suaminya yang kini tampak segar bugar bersiap menjalani check up pagi ini. Namun, perasaan aneh itu terus mengintai hatinya, menghantui pikirannya sepanjang pagi. Siapa sebenarnya dokter yang datang tengah malam itu? Bab ini berakhir dengan pertanyaan besar yang menggantung. Siapakah dokter misterius yang menyuntik Pak Darpo? Mungkinkah ada rahasia gelap yang tersembunyi di rumah sakit tua itu? Pagi itu, sinar matahari yang menembus kaca jendela kamar membuat ruangan terasa sedikit lebih cerah. Namun keanehan yang dialami Pak Darpo dan istrinya semalam masih terasa menggantung. Meski perasaan takut sempat menyergap, mereka berusaha menenangkan diri, berharap pemeriksaan hari ini akan memastikan kondisi kesehatan Pak Darpo benar-benar pulih. Bu Darpo memandangi suaminya yang tampak segar. Pak Darpo bahkan terlihat lebih sehat daripada beberapa hari sebelumnya, sebuah kemajuan yang terasa terlalu cepat seperti keajaiban. Pak, nanti kita cek darah dan röntgen ya. Bapak yakin semalam ada dokter yang menyuntik? Tanya Bu Darpo pelan. Pak Darpo mengangguk. Iya Bu, dokter itu aneh. Tatapannya dingin, tapi setelah dia menyuntikku, rasanya badan ini segar. Semua sakit langsung hilang. Bu Darpo menghela napas, mencoba meredam kegelisahannya. Semoga memang sudah sembuh. Tapi, tetap ikuti prosedur check up hari ini ya Pak. Sesi pemeriksaan pun dimulai. Pak Darpo menjalani cek darah, röntgen, dan serangkaian tes lainnya di laboratorium. Saat menunggu hasil, dokter yang bertugas datang dan memeriksa Pak Darpo dengan ekspresi takjub. Aneh sekali Pak Darpo, kata dokter itu sambil mengamati hasil röntgen dan data lainnya. Semua hasil menunjukkan Bapak dalam kondisi sehat, bahkan mungkin lebih sehat dari sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda penyakit atau peradangan, semuanya tampak bersih. Bu Darpo menatap dokter itu dengan bingung. Dok, jadi apa yang menyebabkan Bapak jadi sakit kemarin? Dokter itu menggeleng, tampak tidak yakin. Ini sulit dijelaskan, Bu. Saya juga tidak melihat alasan medis yang jelas atas kondisi Bapak yang sebelumnya lemah. Seolah-olah ada campur tangan lain yang memulihkan kondisi Bapak. Perkataan dokter itu membuat suasana menjadi hening. Pak Darpo dan istrinya hanya bisa saling pandang, mencoba mencari jawaban dari perasaan aneh yang menyusup di hati mereka. Bu Darpo merasa peristiwa malam itu semakin membingungkan, seolah ada sesuatu yang tak terlihat yang membantu memulihkan suaminya. Saat mereka hendak pulang, seorang perawat tiba-tiba menghampiri dan meminta mereka untuk menghadap kepala rumah sakit. Perasaan mereka bercampur aduk antara ingin segera pulang dan rasa penasaran mengenai panggilan mendadak tersebut. Mereka diantar ke ruangan kepala rumah sakit yang berada di lantai atas bangunan tua itu. Ruangan tersebut sangat besar dan didominasi oleh perabotan kayu gelap serta beberapa lukisan lama yang terpasang di dinding. Aroma khas bangunan tua tercium kuat, menciptakan suasana yang berat dan mencekam. Kepala rumah sakit, seorang pria tua dengan wajah yang keras namun ramah, menyambut mereka dengan anggukan pelan.
Ia mengenakan jas putih bersih yang kontras dengan wajah keriputnya. "Selamat pagi Pak Darpo, Bu Darpo. Saya mendengar bahwa Pak Darpo mengalami pengalaman yang tidak biasa semalam," ucapnya sambil mengisyaratkan mereka untuk duduk. Pak Darpo mengangguk ragu, lalu mulai menceritakan apa yang dialaminya semalam. Ia menjelaskan secara detail tentang sosok dokter misterius yang datang, melepaskan infus, lalu memberinya suntikan yang membuatnya merasa pulih. Sementara bercerita, pandangan Pak Darpo tertuju pada salah satu foto besar di dinding ruangan itu. Sebuah foto hitam putih seorang dokter Belanda dengan ekspresi wajah dingin dan tatapan tajam. Jantung Pak Darpo berdegup kencang karena wajah di foto itu sangat mirip dengan dokter yang ditemuinya semalam. "Pak, itu dokter yang semalam memeriksa dan menyuntikku," ucap Pak Darpo pelan, menunjuk ke arah foto. Kepala rumah sakit langsung terdiam dan wajahnya tampak terkejut. Ia menoleh ke arah foto yang ditunjuk oleh Pak Darpo, lalu menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. "Itu adalah Dr. Hendrik van Doorn, pendiri rumah sakit ini," jelas kepala rumah sakit dengan nada pelan. "Ia seorang dokter yang berdedikasi tinggi pada masanya, namun beliau sudah meninggal puluhan tahun yang lalu." Bu Darpo menahan napas mendengar penjelasan itu. Sementara Pak Darpo meski merasa ngeri, tak bisa menyangkal kesaksiannya. Wajah yang ada di foto itu memang wajah dokter yang dilihatnya semalam. Dokter dengan ekspresi dingin, seperti menyimpan rahasia kelam di balik tatapannya. "Kami sering mendengar cerita dari para pasien yang dirawat di bagian bangunan tua ini," lanjut kepala rumah sakit. "Banyak yang mengaku bertemu dengan sosok dokter tua yang datang di tengah malam dan membantu mereka. Beberapa dari mereka bahkan sembuh dari penyakit yang diderita. Kami tidak tahu pasti apa yang terjadi, tapi sebagian besar staf percaya bahwa itu adalah Dr. Van Doorn." Pak Darpo dan istrinya terdiam, merasa takjub sekaligus takut. Suasana ruangan terasa semakin menyesakkan. Rasanya sulit untuk menerima kenyataan bahwa Pak Darpo mungkin telah disembuhkan oleh sosok dokter yang sudah lama meninggal. Kepala rumah sakit menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap keduanya dengan tatapan serius. "Kami tidak pernah membicarakan hal ini pada pasien lain, karena tak semua orang siap menerima kebenaran seperti ini. Tapi melihat kondisi Pak Darpo yang sehat dalam semalam, kami percaya beliau telah menerima bantuan dari Dr. Van Doorn." Pak Darpo merasa bulu kuduknya berdiri. Ada perasaan aneh di dalam hatinya, rasa syukur bercampur ngeri atas pengalaman yang ia alami semalam. Ia megang tangan istrinya erat-erat, menyadari bahwa dirinya baru saja bersinggungan dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Setelah berpamitan dengan kepala rumah sakit, Pak Darpo dan istrinya keluar dari ruangan dengan langkah perlahan. Mereka menyusuri lorong bangunan tua itu, kini dengan perasaan yang berbeda. Setiap langkah yang mereka ambil, setiap bayangan yang terpantul di dinding, terasa seolah sedang diawasi oleh sosok tak terlihat yang menjaga tempat itu. Sebelum meninggalkan rumah sakit, Pak Darpo sempat menoleh ke arah bangunan tua itu sekali lagi. Ia membayangkan sosok dokter tua berwajah dingin yang mungkin masih berkeliaran di lorong-lorong rumah sakit, membantu mereka yang membutuhkan, meski jasadnya telah lama tiada. Mereka berdua kembali ke rumah, membawa sebuah rahasia yang akan terus mereka simpan dalam hati. Pak Darpo tak pernah lagi merasakan sakit seperti sebelumnya, dan rumah sakit itu pun tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Di setiap malam, ketika Pak Darpo merenung di rumahnya, bayangan dokter itu tetap muncul dalam pikirannya, seperti bayang-bayang yang tak bisa dilenyapkan. Sosok dingin dengan tatapan tajam yang seolah berkata bahwa ia akan selalu ada, menjaga dari kejauhan, di antara batas dunia yang hidup dan yang mati. Setelah pulang dari rumah sakit, Pak Darpo merasa tubuhnya jauh lebih segar. Namun ada perasaan yang masih menggelayuti hatinya, sesuatu yang sulit dijelaskan, sebuah perasaan tak nyaman. Sosok dokter misterius itu terus menghantui pikirannya, mengingatkan pada tatapan dingin yang ia temui di malam itu. Beberapa hari setelah pulang dari rumah sakit, keanehan mulai terjadi di rumah Pak Darpo. Pada awalnya, hanya suara-suara kecil di malam hari, bunyi langkah pelan yang terdengar di lantai rumah, suara bisikan samar di sudut kamar,
atau suara ketukan di pintu kamar ketika mereka tengah terlelap. Pak Darpo mengira suara-suara itu berasal dari rumah tetangga atau dari Mbok Minah yang tinggal di rumah mereka untuk membantu pekerjaan rumah. Namun, setiap kali ia mencoba mencari sumber suara itu, ia hanya mendapati keheningan yang mencekam. Bu Darpo juga merasakan perubahan yang tak biasa di rumah. Setiap malam, hawa di dalam rumah terasa semakin dingin dan lembab, meskipun mereka tidak pernah membuka jendela. Kadang-kadang, ketika Bu Darpo berjalan melewati lorong rumah, ia merasa seolah ada yang memperhatikannya, sepasang mata dingin yang mengintai dari bayang-bayang. Namun mereka berusaha mengabaikan semua tanda itu, berpikir bahwa mungkin mereka hanya terlalu lelah dan stres setelah semua yang terjadi di rumah sakit. Suatu malam, saat jam menunjukkan pukul 12 malam, Pak Darpo terbangun dari tidurnya. Ia merasa haus dan ingin minum air di dapur. Ketika ia melangkah ke ruang tengah, ia melihat bayangan seseorang berdiri di dekat jendela, menghadap keluar. Pak Darpo tertegun. Bayangan itu tampak seperti seorang pria dengan jas panjang, rambut tersisir rapi, dan berdiri tegap di samping jendela. Pak Darpo mendekati bayangan itu, tetapi sebelum ia dapat mengucapkan sepatah kata, sosok tersebut perlahan berbalik. Wajahnya tampak pucat dengan mata kosong yang tajam menatap langsung ke arah Pak Darpo. Itu adalah sosok yang sama, dokter yang menyuntiknya di rumah sakit malam itu. Pak Darpo membeku di tempat, tak mampu menggerakkan tubuhnya atau bersuara. Sosok itu hanya menatapnya, diam tanpa kata. Lalu perlahan menghilang seiring suara detak jam yang bergema di tengah malam. Seakan-akan bayangan itu menghilang ke dalam kegelapan, menyatu dengan bayang-bayang malam. Dengan tubuh gemetar, Pak Darpo berlari kembali ke kamar. Keringat dingin mengalir di dahinya, napasnya memburu, dan wajahnya pucat pasi. Bu Darpo yang mendengar suara langkah kaki suaminya, terbangun dan mendapati Pak Darpo gemetar di tepi ranjang. "Ada apa, Pak?" tanya Bu Darpo. Suaranya bergetar melihat kondisi suaminya yang tampak ketakutan. Pak Darpo mencoba menenangkan diri, tetapi tatapan dingin dari sosok dokter itu masih menghantui pikirannya. Aku melihatnya lagi, Bu. Dokter itu, dia ada di ruang tengah, berdiri di dekat jendela." Bu Darpo terdiam, ikut merasakan ketakutan yang menyusup ke dalam hatinya. Ia berusaha berpikir rasional, tetapi kejadian-kejadian aneh yang terus berulang membuat ia tak bisa mengabaikannya lagi. "Pak, mungkin sebaiknya kita panggil orang pintar atau tokoh agama untuk membantu." Pak Darpo mengangguk lemah, tak punya pilihan lain. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar bayangan atau halusinasi. Ada sesuatu yang menghantui mereka, sesuatu yang tak dapat mereka pahami. Keesokan harinya, Bu Darpo memanggil Pak Joko, seorang ustadz yang dikenal di kampung mereka sebagai orang bijak dan paham mengenai hal-hal gaib. Pak Joko datang sore itu, dan setelah mendengar cerita dari Pak Darpo, ia mengangguk pelan, lalu berkeliling rumah untuk merasakan energi di sekitarnya. Ketika berada di ruang tengah, Pak Joko tampak mengernyit dan menatap ke arah jendela, seolah-olah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Ia duduk bersila di lantai dan memejamkan mata. Mulutnya bergerak perlahan, komat kamit membaca doa dan ayat-ayat suci. Suasana menjadi hening, sementara Pak Darpo dan Bu Darpo duduk menunggu dengan perasaan tegang. Setelah beberapa saat, Pak Joko membuka mata, menatap Pak Darpo dengan serius. "Pak, Ibu, saya merasakan energi yang sangat kuat di sini. Sepertinya ada arwah yang terikat Bapak, mungkin karena peristiwa di rumah sakit itu." "Arwah?" tanya Bu Darpo, suaranya bergetar. Pak Joko mengangguk. Sepertinya arwah itu merasa memiliki ikatan dengan Pak Darpo. Mungkin ia adalah sosok dokter yang menyuntik Bapak, tapi dia tidak sepenuhnya berada di dunia ini. Arwahnya masih tertahan, tidak bisa pergi sepenuhnya. Pak Darpo dan istrinya merinding mendengar penjelasan itu. Pak Joko lalu menyarankan mereka untuk mengadakan doa bersama dan membacakan ayat-ayat suci di rumah, berharap arwah dokter tersebut bisa tenang dan pergi ke alamnya. Malam itu, mereka mengadakan doa bersama dengan bantuan Pak Joko. Suara lantunan doa dan ayat suci menggema di dalam rumah, mengusir aura dingin yang terasa menekan sejak kepulangan mereka dari rumah sakit. Selama beberapa jam, mereka duduk bersama, berdoa dengan harapan arwah dokter itu dapat menemukan kedamaian dan tidak lagi mengganggu kehidupan mereka.
Namun di tengah lantunan doa, Pak Darpo mendengar sesuatu. Suara detak jam di ruang tengah yang biasa terdengar pelan kini semakin keras, berdetak dengan ritme yang tidak wajar. Bunyi detakan itu semakin cepat, hingga terdengar seperti denyut jantung yang berdentum kuat. Pak Darpo mencoba mengabaikannya, tetapi suara itu semakin mengganggu. Ia menoleh ke arah jendela dan, untuk kesekian kalinya, melihat bayangan dokter itu berdiri di luar jendela, menatapnya dengan sorot mata yang penuh peringatan. Sosok dokter itu tampak berbeda kali ini. Wajahnya terlihat lebih gelap, dan matanya seolah penuh dengan kemarahan. Pak Darpo merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Tatapan dokter itu seolah berkata bahwa ia belum siap untuk pergi, bahwa ia masih memiliki urusan yang belum selesai dengan Pak Darpo. Detakan jam berhenti tiba-tiba. Suasana menjadi sunyi, hanya suara Pak Joko yang terus melantunkan doa-doa suci dengan suara yang semakin keras. Pak Darpo memejamkan mata, menggenggam tangan istrinya yang juga berdoa dengan khusyuk. Setelah beberapa saat, hawa dingin itu perlahan hilang. Suasana kembali normal, dan bayangan dokter itu tak terlihat lagi. Pak Joko menyelesaikan doanya dan menghela napas panjang. "Saya harap ini bisa membantu," ucap Pak Joko lelah. Pak Darpo hanya bisa mengangguk, merasa sedikit lega namun masih diselimuti ketakutan. Meskipun doa bersama telah dilakukan, ia tahu bahwa perasaan takut ini takkan mudah hilang. Sosok dokter itu mungkin telah menghilang untuk sementara, tetapi ingatannya akan tetap hidup di dalam benaknya selamanya menghantui. Malam itu, ketika Pak Darpo dan Bu Darpo akhirnya mencoba tidur, mereka mendengar bunyi detakan jam yang pelan dari ruang tengah. Meski samar, detakan itu terasa tidak biasa, seakan menyimpan sebuah pesan yang tak dapat mereka pahami. Bab ini menggambarkan suasana mencekam di rumah Pak Darpo, yang kini diganggu oleh sosok dokter misterius dari rumah sakit. Beberapa hari setelah doa bersama di rumahnya, Pak Darpo dan Bu Darpo mencoba kembali ke kehidupan normal. Mereka berusaha untuk melupakan peristiwa aneh yang menghantui mereka. Namun, setiap malam tiba, perasaan tidak nyaman tetap menghantui rumah itu. Hawa dingin tetap menyelimuti ruangan, dan bayangan dokter misterius itu terus terasa di setiap sudut. Pak Darpo mulai sering terjaga di tengah malam, mendapati dirinya berkeringat dingin meskipun suhu udara di kamarnya begitu dingin. Di setiap penjuru rumah, ia merasa seakan-akan selalu ada yang mengawasi. Bahkan Mbok Mina, pembantu yang sudah lama tinggal bersama mereka, mulai merasakan ada yang tidak beres di rumah itu. "Bu, kok hawanya beda ya sekarang?" Mbok Mina berbisik pada Bu Darpo suatu sore ketika mereka sedang menyiapkan makan malam. Bu Darpo hanya tersenyum kaku. "Iya, Mbok, mungkin hawanya memang lagi aneh. Atau mungkin kita memang perlu lebih banyak berdoa," jawabnya dengan nada yang kurang yakin, berusaha agar Mbok Mina tidak panik. Malam itu, ketika jarum jam menunjukkan pukul 12, Pak Darpo kembali terbangun. Rasa haus menyergap tenggorokannya, memaksanya turun dari ranjang. Ia mengambil air di dapur dan meminumnya perlahan, berusaha mengusir rasa kantuk yang tersisa. Tapi ketika hendak kembali ke kamar, ia melihat sosok bayangan itu lagi. Kali ini, sosok dokter misterius itu berdiri di depan pintu kamar mandi, tampak lebih nyata daripada sebelumnya. Wajahnya pucat, matanya kosong, namun kali ini tatapannya penuh emosi yang sulit dijelaskan, seperti kemarahan yang mendidih dalam sunyi. Pak Darpo merasa tubuhnya seakan membeku, napasnya tercekat. Dokter itu menatapnya tajam, seolah ingin berbicara, tetapi bibirnya tak bergerak. Lalu, perlahan-lahan, tangan dokter itu mengangkat jarinya dan menunjuk langsung ke arah Pak Darpo, seakan memberikan sebuah pesan peringatan. "Pergilah." Pak Darpo berteriak, suaranya nyaris parau sambil mundur perlahan. Tapi sosok dokter itu tak bergerak, tetap memandanginya dengan sorot yang kian menghantui. Teriakan Pak Darpo membangunkan Bu Darpo yang langsung berlari keluar kamar. "Pak, ada apa?" Bu Darpo bertanya dengan panik. Namun ketika ia menatap ke arah tempat suaminya menunjuk, sosok dokter itu sudah hilang, hanya menyisakan keheningan yang mencekam. Pak Darpo mencoba menenangkan diri, menggenggam tangan istrinya yang juga ketakutan. "Dia ada di sana tadi, Bu. Menatapku seperti ingin memberitahukan sesuatu." Bu Darpo terdiam, tak tahu harus berkata apa.
Semua kejadian ini seolah menjadi beban berat yang semakin sulit mereka tanggung. Mereka berdua akhirnya kembali ke kamar, namun rasa takut masih menyelimuti pikiran mereka. Keesokan harinya, Pak Darpo memutuskan untuk menemui seorang paranormal bernama Mbah Suro, yang dikenal memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan dunia arwah. Ia berharap Mbah Suro bisa membantu mereka mengusir sosok dokter itu dari rumah mereka. Di rumahnya yang penuh dengan aroma kemenyan dan tanaman herbal, Mbah Suro menyambut mereka dengan senyum ramah. "Ada apa, Pak Darpo? Kok wajahnya tegang sekali?" tanya Mbah Suro sambil menyuguhkan teh hangat. Pak Darpo dan Bu Darpo menceritakan seluruh kejadian yang mereka alami sejak dari rumah sakit hingga gangguan-gangguan di rumah mereka. Mbah Suro mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk seakan sudah paham apa yang terjadi. "Bapak sepertinya membawa sesuatu dari rumah sakit itu," kata Mbah Suro sambil menatap mereka dengan mata tajam. "Arwah itu merasa belum selesai dengan tugasnya. Sepertinya ia terikat pada Bapak. Tapi kenapa, Mbah? Apa yang harus kami lakukan?" tanya Bu Darpo, tak bisa menyembunyikan rasa cemasnya. Mbah Suro mengambil sebuah piring kecil dan menyalakan dupa, mengeluarkan aroma yang semakin menguatkan suasana mistis di ruangan itu. Ia menutup matanya, mulai melantunkan mantra pelan sambil menebarkan asap dupa ke sekitar mereka. Setelah beberapa saat, Mbah Suro membuka mata, menatap Pak Darpo dengan serius. "Arwah dokter itu terikat dengan Bapak karena ia merasa bertanggung jawab. Dalam hidupnya, dokter itu terkenal sangat berdedikasi dan ia akan berbuat apa saja untuk menyelamatkan nyawa pasien. Bahkan jika itu berarti ia masih harus menyembuhkan orang-orang yang datang ke rumah sakit setelah ia wafat. Namun, karena ia sudah lama meninggal, arwahnya tidak bisa tenang. Ada semacam kewajiban yang belum tuntas, dan tampaknya ia ingin menyampaikan sesuatu pada Bapak," jelas Mbah Suro. "Lalu, apa yang harus kami lakukan, Mbah?" tanya Pak Darpo dengan cemas. Mbah Suro mengangguk pelan. "Bapak harus kembali ke rumah sakit itu dan berdoa di sana, menghadap tempat di mana dokter itu dulu bekerja. Mungkin dengan begitu, arwahnya bisa tenang dan mau meninggalkan Bapak. Saya akan memberi Bapak sesajen dan doa yang bisa dibacakan." Malam harinya, dengan perasaan cemas dan takut, Pak Darpo dan istrinya kembali ke rumah sakit tua itu. Setelah mendapatkan izin dari pihak rumah sakit, mereka dibawa ke ruangan tua di bagian bangunan lama yang dahulu digunakan oleh Dr. Hendrik van Doorn. Ruangan itu terasa suram, dindingnya masih dilapisi cat usang yang mulai mengelupas, dan beberapa peralatan medis antik masih ada di dalamnya. Pak Darpo merasakan hawa dingin yang menusuk saat memasuki ruangan itu. Ia menempatkan sesajen yang diberikan oleh Mbah Suro di atas meja, lalu mulai membaca doa sesuai arahan yang diberikan. Bu Darpo berdiri di sampingnya, memegang tangannya dengan erat, berdoa dalam hati agar semua ini bisa segera berakhir. Di tengah lantunan doa, Pak Darpo merasakan sesuatu di sekitarnya berubah. Hawa ruangan menjadi semakin dingin, dan di ujung ruangan ia melihat sosok samar Dr. Van Doorn muncul perlahan, tampak seperti bayangan yang melayang di udara. Sosok itu tidak lagi menatapnya dengan tajam, melainkan dengan tatapan yang lebih tenang, meski masih menyiratkan kesedihan. Seolah-olah dokter itu ingin berterima kasih pada Pak Darpo yang sudah berusaha memenuhi panggilan misteriusnya. Pak Darpo merasa ada sesuatu yang terangkat dari pundaknya. Sebuah beban berat yang tak terlihat kini mulai terasa hilang. Ia menundukkan kepala, mengucapkan doa dengan tulus untuk arwah dokter itu, berharap agar ia bisa tenang dan pergi ke alamnya. Setelah selesai berdoa, Pak Darpo dan Bu Darpo perlahan meninggalkan ruangan itu, menutup pintunya dengan hati-hati. Ketika mereka berjalan keluar dari rumah sakit, Pak Darpo merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya, seperti ketenangan yang sudah lama tidak ia rasakan. Malam itu di rumah tak ada lagi hawa dingin yang mencekam, tak ada lagi bayangan yang menunggu di jendela, dan detakan jam terasa normal seperti sebelumnya. Sosok dokter misterius itu akhirnya telah menemukan kedamaian, dan Pak Darpo dapat kembali hidup dengan tenang bersama keluarganya. Namun, jauh di dalam hatinya, Pak Darpo tahu bahwa pengalaman itu akan selamanya menjadi bagian dari dirinya. Sebuah kenangan tentang dokter yang tidak pernah berhenti merawat, bahkan setelah kematian.
Beberapa minggu setelah pertemuan terakhir dengan arwah Dr. Hendrik, kehidupan Pak Darpo dan keluarganya perlahan kembali tenang. Namun ketenangan itu hanya sementara. Tanpa diduga, gangguan aneh kembali terjadi. Tetapi kali ini berbeda. Mimpi-mimpi buruk yang dulu dialami Pak Darpo kembali menghantuinya, tapi kini dengan sosok yang baru, bukan Dr. Hendrik, melainkan sosok anak kecil yang tampak pucat dan berwajah hampa. Setiap malam, Pak Darpo mendapati dirinya bermimpi berada di lorong gelap rumah sakit tua itu, mendengar langkah kaki kecil yang berjalan perlahan di belakangnya. Ketika ia berbalik, ia selalu melihat sosok anak itu berdiri diam dengan mata yang kosong. Anak itu tidak berkata apa-apa, hanya berdiri dan menatapnya, tetapi pandangannya seperti menyimpan dendam yang tak terucapkan. Pada suatu malam, Pak Darpo bangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Di luar kamar, ia mendengar suara langkah kecil yang familiar, seperti dalam mimpinya. Ketika ia membuka pintu kamar, lorong rumahnya tampak lebih gelap dari biasanya. Perasaan yang menakutkan dan mencekam langsung menyergapnya. Ia berjalan perlahan menuju ruang tamu, mencoba mengikuti sumber suara langkah itu. Ketika ia sampai di ruang tamu, ia mendapati sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ada bekas jejak kaki kecil berdebu di lantai, berlanjut hingga ke ruang belakang yang gelap. Dengan perasaan tak menentu, Pak Darpo mengikuti jejak itu. Langkah demi langkah, merasa ada sesuatu yang mendesak dari dalam hatinya. Setelah sampai di ujung jejak, ia melihat sosok anak kecil berdiri membelakanginya. Tubuhnya tampak lemah dan lesu. Suara tangis perlahan terdengar dan anak itu mengucapkan sesuatu dengan lirih. "Kenapa tidak ada yang menyelamatkanku?" Pak Darpo terdiam, merasa tubuhnya berat seakan dipaku di lantai. Ketika anak itu berbalik, wajahnya begitu pucat dan penuh dengan luka-luka yang masih berdarah. Anak itu menatap Pak Darpo dengan sorot mata yang penuh kesedihan sekaligus kemarahan, seolah ingin menyampaikan perasaan yang terpendam sejak lama. "Kenapa kau tidak menolongku?" tanya anak itu lagi. Suaranya berubah menjadi suara jeritan yang memekakkan telinga. Pak Darpo menutup telinganya, berusaha menahan rasa takut yang menyergap. "Siapa? Siapa kau?" Pak Darpo bertanya dengan suara gemetar. Anak itu tidak menjawab, tetapi seakan memperlihatkan serangkaian bayangan tentang masa lalunya. Pak Darpo melihat sekelebat ingatan, kilasan kehidupan anak itu yang tampak hidupnya menderita dan penuh derita. Anak itu ternyata adalah seorang pasien dari rumah sakit tua yang tidak pernah benar-benar mendapatkan perhatian medis yang layak. Ia meninggal dalam kesepian, tanpa ada yang menemani, tanpa bantuan dari siapapun. Keesokan harinya, Pak Darpo bangun dengan tubuh yang lelah, seakan mimpi itu begitu nyata dan menguras energinya. Ia merasa harus mencari tahu tentang anak itu, karena sosoknya kini terus menghantuinya, membawa beban emosi yang tak tertahankan. Ia kembali menemui Mbah Suro untuk meminta petunjuk. Di rumahnya, Mbah Suro mendengarkan cerita Darpo dengan seksama. Setelah Pak Darpo selesai bercerita, Mbah Suro menghela napas panjang. Anak itu mungkin memiliki dendam yang belum terselesaikan, bukan kepada Dr. Hendrik, tetapi kepada dunia ini yang telah mengabaikannya. Ia merasa tidak ada yang peduli padanya, dan arwahnya kini mungkin menginginkan pengakuan atau balas dendam. Pak Darpo terdiam, menyadari bahwa ia kini dihadapkan pada sosok yang lebih berbahaya daripada arwah dokter yang dulu menghantuinya. Anak itu tidak hanya tersesat, tetapi juga dipenuhi kemarahan yang mendalam. "Mbah, bagaimana caranya agar arwah anak itu bisa tenang?" tanya Pak Darpo dengan nada putus asa. Mbah Suro berpikir sejenak. "Bapak harus kembali ke rumah sakit itu. Mungkin ada petunjuk tentang apa yang dialami anak itu sebelum ia meninggal. Arwahnya tak akan tenang sebelum ada yang memahami penderitaannya." Pak Darpo pun kembali ke rumah sakit tua, kali ini ditemani oleh seorang penjaga yang dulu bekerja saat rumah sakit itu masih berfungsi penuh. Sang penjaga, Pak Edi, mengenal beberapa kisah kelam yang tersembunyi di balik tembok bangunan itu. Saat mendengar kisah anak yang diceritakan Pak Darpo, Pak Edi teringat sesuatu. Ada seorang anak laki-laki yang dulu dirawat di sini. Anak itu memang sering sakit-sakitan, tetapi entah kenapa tidak pernah mendapatkan perhatian yang serius. Ia dibiarkan begitu saja di ruang isolasi, sendirian hingga akhirnya meninggal, cerita Pak Edi
Suaranya dipenuhi rasa sedih. Pak Darpo merasa dadanya sesak mendengar kisah itu. Ia teringat sosok anak kecil yang memandangnya dengan tatapan penuh kemarahan dalam mimpinya. Mungkin anak itu menganggap Pak Darpo bagian dari mereka yang mengabaikannya, yang membiarkan ia tersiksa hingga akhir hidupnya. Pak Darpo memutuskan untuk masuk ke ruangan isolasi di mana anak itu meninggal. Ruangan itu sudah tidak digunakan lagi, penuh dengan debu dan sarang laba-laba. Namun, hawa dingin langsung menyergap ketika ia masuk, seolah-olah ruangan itu masih menyimpan kepedihan dan kemarahan yang belum terungkap. Di tengah ruangan, Pak Darpo duduk bersila dan mulai berdoa untuk ketenangan jiwa anak itu, mencoba melepaskan beban yang mengikat arwahnya di dunia ini. Sambil berdoa, Pak Darpo merasakan perasaan berat di dadanya seakan emosi anak itu mengalir ke dalam dirinya. Ia merasakan rasa sakit, kesedihan, dan kehampaan yang tak berujung, seolah-olah jiwa anak itu meminta untuk didengar dan dimengerti. Tiba-tiba, ia mendengar suara isak tangis di sekitarnya, dan dalam keheningan itu Pak Darpo berbicara dengan penuh haru. "Maafkan kami yang tidak bisa menyelamatkanmu. Semoga kau bisa menemukan kedamaian di sana. Kau tidak lagi sendirian, ada yang mendengarkanmu sekarang." Setelah beberapa saat, suara tangis itu perlahan mereda, dan Pak Darpo merasakan suasana ruangan menjadi lebih ringan. Sebuah perasaan damai memenuhi ruangan, seakan arwah anak itu akhirnya bisa pergi dengan tenang. Malam itu, ketika kembali ke rumah, Pak Darpo merasa beban yang ia pikul selama ini telah hilang. Tidak ada lagi mimpi buruk atau suara langkah kaki di lorong rumahnya. Kehidupan Pak Darpo dan keluarganya akhirnya kembali damai. Namun pengalaman itu meninggalkan bekas yang mendalam dalam diri Pak Darpo. Ia sadar bahwa di balik dunia yang ia lihat, masih ada dunia lain yang penuh dengan jiwa-jiwa yang tersesat, mencari tempat untuk berpulang. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu mendoakan mereka, agar tidak ada lagi jiwa-jiwa yang tersesat dalam kehampaan. Pengalaman itu menjadi pelajaran berharga baginya, bahwa kadang-kadang kita harus mendengarkan suara-suara sunyi yang tersembunyi di balik dinding dunia ini, suara jiwa-jiwa yang membutuhkan kedamaian. Beberapa bulan telah berlalu sejak Pak Darpo berhasil menenangkan arwah anak kecil yang telah lama terjebak dalam penderitaan. Kehidupan mereka kembali normal, meski dalam hati Pak Darpo perasaan itu masih membekas. Setiap kali malam tiba, ia sering teringat akan suara-suara di lorong rumah sakit, bayangan samar di balik dinding, dan perasaan ketakutan yang pernah menguasainya. Namun, dia berusaha melupakan semua itu, berharap bisa hidup dalam kedamaian. Namun, ketenangan itu hanya sementara. Pada suatu malam, setelah semua orang di rumah tertidur lelap, Pak Darpo terbangun mendengar suara ketukan pelan di pintu kamarnya. Suara itu terdengar samar, seperti berasal dari jauh, namun cukup jelas untuk membangunkannya dari tidur. Ia menoleh ke arah pintu, bingung. Apakah ia hanya bermimpi, atau memang ada seseorang di luar sana? Perlahan, ia bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan menuju pintu. Ketika ia membuka pintu, tidak ada seorang pun di luar kamar. Hanya kegelapan yang menyelimuti lorong rumah. Namun matanya menangkap sesuatu yang aneh, sebuah jejak kaki kecil berdebu yang baru saja muncul di lantai, berjalan menjauh dari pintu kamar menuju ruang tamu. Pak Darpo merasa hatinya berdebar kencang, tak mengerti apa yang terjadi. Jejak kaki itu jelas bukan miliknya, apalagi keluarga atau siapapun yang tinggal di rumahnya. Rasanya sangat nyata, meski dalam kegelapan malam. Ia mengikuti jejak kaki itu dengan hati-hati. Semakin ia berjalan, semakin terasa hawa dingin yang mencekam, seperti ada sesuatu yang mengintai di setiap sudut. Tiba di ruang tamu, ia mendapati jejak kaki itu berakhir di tengah ruangan, tepat di bawah sebuah foto lama yang tergantung di dinding. Foto itu adalah gambar seorang wanita muda yang selama ini tak pernah ia kenal. Wanita dalam foto itu tampak cantik, dengan senyum yang ramah dan tatapan mata yang penuh kasih. Namun, ada sesuatu yang tidak beres dengan foto itu. Wanita tersebut tampak seperti sedang memandang langsung ke arah Pak Darpo, meskipun ia tahu bahwa foto itu sudah tergantung di sana sejak lama, tanpa pernah berubah. Sebuah rasa takut yang mendalam menyergapnya. Ia merasa seolah-olah foto itu memancarkan energi yang asing,
dan seketika bayangan wanita itu mulai mengaburkan pandangannya. Saat Pak Darpo mendekat, jejak kaki di lantai mulai menghilang seperti tersapu angin. Namun dalam sekejap, ruangan itu menjadi sangat sunyi, terlalu sunyi, hingga Pak Darpo bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berdetak keras. Ia menatap foto itu sekali lagi dan kali ini ia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Di sudut bawah foto ada sebuah tulisan yang tampaknya baru saja muncul, tertulis dengan tinta merah yang mengerikan. Jangan lari dari mereka. Pak Darpo mundur, terguncang, dan memandang sekeliling ruangan dengan cemas. Perasaan yang mengerikan menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia tahu ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Semua perasaan takut yang ia pendam selama ini seakan-akan menjadi nyata kembali, menuntut untuk diperhatikan. Namun, siapa mereka yang dimaksud oleh tulisan itu? Dan apa yang ingin disampaikan oleh arwah yang mengirimkan pesan tersebut? Keesokan harinya, Pak Darpo merasa gelisah. Ia tidak bisa tidur nyenyak setelah kejadian malam itu dan hatinya terus dipenuhi dengan ketakutan. Setiap kali ia memandang foto di ruang tamu, ia merasa ada mata yang mengikutinya, seakan-akan wanita dalam foto itu sedang mengawasinya. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi perasaan bahwa rumahnya tidak lagi aman semakin menggerogoti dirinya. Di siang hari, Pak Darpo mengunjungi Mbah Suro lagi, berharap bisa mendapatkan petunjuk tentang kejadian aneh ini. Ketika ia menceritakan kejadian tersebut, Mbah Suro terdiam, menatapnya dengan serius. Foto itu, kata Mbah Suro pelan, adalah milik seorang wanita yang meninggal di rumah sakit itu, seorang pasien yang pernah dirawat oleh Dr. Hendrik. Wanita itu meninggal dalam kondisi yang sangat tragis. Ia terperangkap di antara kehidupan dan kematian, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Setelah kematiannya, kisahnya dilupakan, dan tak ada yang mengingatnya. Namun ia tidak bisa tenang, dan itulah yang kau rasakan sekarang. Arwahnya masih mencari perhatian. Pak Darpo merasa terhenyak. Jadi, wanita dalam foto itu, dia juga terjebak seperti anak kecil itu? Benar, jawab Mbah Suro. Namun, lebih berbahaya. Wanita itu tidak hanya terperangkap, dia juga marah. Dia merasa dikhianati oleh dunia yang membiarkannya mati begitu saja. Dan sekarang dia mencari orang yang bisa membantunya. Orang yang cukup kuat untuk mendengarkan dan menghentikan penderitaannya. Malam itu, Pak Darpo memutuskan untuk kembali ke rumah sakit untuk mencari tahu lebih lanjut tentang wanita dalam foto itu dan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Ia kembali memasuki ruang lama yang terabaikan, yang sebelumnya pernah menjadi tempat bersemayamnya arwah anak kecil yang telah ia bantu. Namun, kali ini ia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Hawa di sekitar rumah sakit terasa lebih gelap, lebih berat, seolah-olah seluruh bangunan itu sedang menahan napas. Di dalam ruang yang sunyi itu, Pak Darpo merasakan kehadiran wanita tersebut. Sesuatu di dalam ruangan itu menggelapkan pikirannya, seolah ada tangan yang menyentuh pundaknya, membimbingnya menuju sebuah pintu kecil yang tak pernah ia perhatikan sebelumnya. Pintu itu tampaknya terabaikan, terkunci rapat. Namun entah kenapa, Pak Darpo merasa seperti harus membukanya. Saat pintu itu terbuka, Pak Darpo disambut oleh ruangan yang penuh dengan debu dan barang-barang tua. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja tulis dengan banyak dokumen yang berserakan dan sebuah foto besar wanita yang sama. Namun kali ini dengan senyuman yang tampak penuh dengan rasa sakit. Di bawah foto itu terdapat sebuah catatan yang hampir tidak terbaca tertulis dengan huruf yang hampir pudar. Tolong saya ingin pergi. Begitu Pak Darpo membaca kata-kata itu, wanita dalam foto itu tiba-tiba muncul di depannya dalam bentuk bayangan yang samar. Wajahnya penuh dengan luka, tubuhnya lemah, tetapi matanya tetap memandang Pak Darpo dengan penuh harapan dan kebencian yang tak terucapkan. Pak Darpo dengan tangan gemetar mengucapkan doa yang dalam, memohon agar wanita itu bisa menemukan kedamaian. Sebuah perasaan yang berat menimpa dirinya, tetapi ia tahu ia tidak bisa mundur. Ia harus membantu wanita itu menemukan jalan keluarnya, jalan menuju kedamaian yang sudah lama hilang. Ketika doa itu selesai, wanita itu tersenyum. Ia tidak lagi mengungkapkan kemarahan atau rasa sakit. Bayangannya mulai menghilang dan suasana rumah sakit yang gelap itu perlahan kembali terang, meskipun tak sepenuhnya. Pak Darpo tahu
arwah wanita itu akhirnya bisa pergi dengan tenang. Namun, meskipun wanita itu telah tenang, Pak Darpo merasa bahwa rumah sakit tua itu masih menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap. Mungkin ada lebih banyak arwah yang masih terjebak di dalamnya, menunggu untuk dibebaskan. Dan dia, meskipun takut, siap untuk menghadapi semua itu, sebuah perjalanan yang tidak akan pernah ia lupakan. Kehidupan Pak Darpo tampaknya kembali ke jalur yang lebih tenang setelah ia berhasil membebaskan arwah anak kecil dan wanita yang terperangkap dalam penderitaan mereka. Namun meskipun ketenangan itu datang, ada perasaan tak nyaman yang semakin mengganggu dirinya. Setiap kali malam tiba, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengamatinya dari kegelapan. Seperti ada mata yang selalu mengikutinya, tidak pernah tidur. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Pak Darpo mulai merasa cemas lagi. Terkadang ia terbangun di tengah malam, merasa ada sesuatu yang tidak beres di rumahnya. Sesuatu yang terasa lebih mengancam daripada sebelumnya. Suara-suara bisikan halus, langkah kaki yang terdengar samar-samar, dan bayangan yang bergerak cepat di sudut matanya. Semua itu datang dalam diam, tak terlihat dengan jelas, namun sangat nyata. Pak Darpo mencoba mengabaikannya, tetapi perasaan takut itu terus berkembang dalam dirinya. Pada suatu malam, perasaan itu mencapai puncaknya. Pak Darpo terbangun lagi, kali ini dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia mendengar suara ketukan pelan di pintu kamar, sama seperti yang ia dengar beberapa bulan lalu. Ia terdiam sejenak, berusaha menenangkan dirinya. Mungkin hanya mimpi, pikirnya. Tetapi suara itu semakin jelas dan kali ini ada sesuatu yang berbeda. Suara itu semakin keras, seperti ada yang mencoba masuk ke dalam kamarnya. Dengan gemetar, Pak Darpo bangkit dari tempat tidur dan mendekati pintu. Begitu ia membuka pintu, tak ada siapa-siapa di luar. Hanya lorong rumah yang gelap dan sunyi. Namun, begitu ia melangkah keluar, ia merasakan sesuatu yang mengerikan. Bayangan hitam besar melintas di ujung lorong, begitu cepat hingga ia hampir tidak sempat melihatnya. Hanya sekelebatnya yang meninggalkan rasa dingin yang menusuk. Panik, Pak Darpo berlari ke ruang tamu dan menemukan jejak kaki yang familiar. Jejak itu mengarah ke arah ruang belakang, tempat di mana ia dulu menemukan foto wanita itu. Kini jejak kaki itu tampak lebih jelas dan lebih nyata, terlihat seperti kaki seseorang yang baru saja berjalan melewati lantai kayu, meninggalkan bekas yang tak bisa dihapuskan. Dengan hati berdebar, Pak Darpo mengikuti jejak kaki itu menuju ruang belakang. Begitu sampai di sana, ia terhenti di depan sebuah pintu yang selama ini tak pernah ia perhatikan. Pintu itu terkunci, namun Pak Darpo merasa seakan-akan sesuatu memaksanya untuk membuka pintu itu. Tanpa berpikir panjang, ia meraih kunci di atas meja dekat pintu dan membukanya. Di balik pintu, sebuah ruangan kecil yang gelap menyambutnya. Begitu Pak Darpo melangkah masuk, udara terasa begitu berat, sesak, dan penuh dengan bau tak sedap. Di dalam ruangan itu, ada sesuatu yang tampak seperti benda yang terbungkus kain putih. Pak Darpo mendekatinya dengan hati-hati, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saat kain itu ia buka, ia terkejut setengah mati. Di bawahnya tergeletak sebuah peti kayu kecil yang tampak usang, namun sangat berat. Rasa takut langsung menyergap dirinya. Peti itu tampak sangat familiar, dan ada perasaan aneh yang mengalir dalam dirinya. Seolah peti itu adalah sumber dari segala kegelapan yang kini mengancamnya. Dengan tangan gemetar, Pak Darpo membuka peti itu. Isinya adalah tumpukan surat-surat lama dan foto-foto yang tampaknya sudah sangat tua. Salah satunya menarik perhatian Pak Darpo, sebuah foto yang menunjukkan wanita yang sama dengan yang ada di rumah sakit. Tetapi kali ini ia terlihat berbeda. Wajahnya lebih pucat, penuh dengan kemarahan dan matanya tampak kosong, seolah sedang menunggu sesuatu. Di belakang foto itu ada sebuah tulisan yang hampir pudar, namun Pak Darpo berhasil membacanya. Dendam yang tak terbalaskan akan terus menghantui. Ketika Pak Darpo membaca kata-kata itu, ruangan kecil yang tadinya sunyi seketika berubah. Udara menjadi sangat dingin dan suara langkah kaki terdengar jelas. Seketika sosok bayangan wanita itu muncul di depannya, lebih nyata dan mengerikan daripada sebelumnya. Wanita itu tidak lagi tampak seperti arwah yang tersesat, melainkan makhluk yang penuh dengan dendam dan kebencian.
Kenapa kau membuka petiku? Suara wanita itu terdengar seperti bisikan yang mengerikan, namun juga penuh dengan kesedihan yang mendalam. Pak Darpo mundur, tubuhnya gemetar. Aku hanya ingin membantu, jawabnya dengan suara yang terputus-putus. Tolong, apa yang bisa kau lakukan untukku? Suara wanita itu berubah menjadi teriakan penuh kemarahan, membuat udara semakin berat. Kau pikir kau bisa menghentikanku? Aku telah menunggu terlalu lama. Semua ini karena kalian, semua yang telah melupakan aku. Pak Darpo merasa terperangkap. Sosok wanita itu mulai bergerak mendekat dan dengan setiap langkahnya suasana semakin mencekam. Dalam keputusasaan, Pak Darpo berteriak memohon agar wanita itu berhenti, tetapi tidak ada yang terjadi. Wanita itu semakin mendekat hingga akhirnya wajahnya berada hanya beberapa inci dari wajah Pak Darpo. Apa yang harus aku lakukan? Pak Darpo berseru, menangis. Bagaimana caranya agar kamu bisa tenang? Aku tak bisa membiarkanmu menghancurkan semuanya. Seketika wanita itu berhenti dan wajahnya berubah menjadi lebih lembut, seolah-olah mendengarkan kata-kata Pak Darpo. Perlahan ia mengangkat tangan dan udara di sekitar mereka berubah menjadi lebih tenang. Tidak semua jiwa bisa diselamatkan, Pak Darpo. Terkadang ada harga yang harus dibayar. Kamu sudah membantuku, tapi kini waktumu hampir habis. Kamu akan tahu apa yang harus dilakukan jika kau ingin hidup. Wanita itu tersenyum penuh misteri dan tiba-tiba menghilang, meninggalkan Pak Darpo yang kebingungan dan ketakutan. Ruangan itu kembali sunyi, namun sesuatu di dalam dirinya terasa berbeda. Ada perasaan yang menekan, sesuatu yang tak terucapkan, dan Pak Darpo tahu, ia belum selesai menghadapi semua ini. Kini bukan hanya arwah yang terperangkap, tetapi juga dirinya yang terjebak dalam lingkaran gelap yang tak dapat ia hindari. Keesokan harinya, Pak Darpo kembali ke rumah sakit tua itu, kali ini dengan tekad yang lebih bulat. Ia tahu bahwa gangguan-gangguan yang ia alami bukan hanya khayalan. Semua itu nyata dan semakin mendalam, semakin mengancam. Namun, ada satu hal yang ia yakini, untuk menghentikan ini semua, ia harus menghadapi kekuatan yang lebih besar, lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Dan kali ini, ia tidak akan lari. Pintu rumah sakit itu terbuka dengan sendirinya, seakan menyambut kedatangannya, dan Pak Darpo melangkah masuk, siap menghadapi takdir yang sudah menunggunya.